Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Seperti biasa kita ditemani oleh narasumber utama kita yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Thariqah Idrisiyah sekaligus pembimbing utama haji dan umroh Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Syekh? Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat hari ini mungkin sedikit nggak sehat kayak saya. Tapi semoga beliau tetap sehat. Amin. Panjang umur dan tetap konsisten dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa juga ditemani oleh Qori dan penerjemah Ustadz Deden dan Ustadz Syafruddin. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Dan tentunya juga hadir di studio dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin BKP Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Suara ibu-ibu lebih dominan dari bapak-bapak ya. Karena jumlahnya juga banyak ini. Tapi semangat pagi ini Bu? Semangat tidak? Alhamdulillah. Baik, kita semangat, pasang niat, bersihkan hati, kita belajar bersama Syekh kita tentang ilmu tasawuf. Baik para pemirsa, insya Allah kita hari ini akan membahas dengan tema moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Karena ini merupakan proyek baru-baru ya saya. Ya anggaplah ini proyek pemerintah tentang moderasi beragama. Mungkin kita harus tahu dulu apa itu moderasi beragama. Silakan saya sebagai pemantik saya. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang hadir di studio, mari sama-sama hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir. Hatinya pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah lah yang menggenggam diri kita, yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Al-fa'alul lima yurid. Allah lah yang berbuat atas apa yang dikehendakinya. Sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa kecil maupun besar di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita senang bahagia bisa sama-sama kita mempelajari ilmu keislaman kita, itu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu sejajar dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Nah, ilmu tasawuf itu bagian kolbunya. Jadi ilmu tasawuf bagian apa? Kolbu kita. Ya, jadi kita punya kolbu, dan kolbu itu adalah sesuatu yang paling esensial dalam diri kita, yang terpenting. Para ulama mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Kolbu adalah mutiaranya atau berliannya atau sesuatu yang paling esensial, yang paling mahal bagi manusia. Begitulah para ulama mengatakan. Nah, kita akan membahas tentang moderasi. Ibu-ibu, apa moderasi ya? Bukan terasi. Wah, ini sedikit ya bedanya. Moderasi itu kalau kita lacak dari sisi kebahasaan dari dari bahasa Latin. Moderatio. Artinya nggak berlebih-lebihan, nggak kekurang-kurangan.
Kalau pakai baju pas dengan size-nya, dengan nomornya. Bu, kalau pakai baju merecet kekecilan enak apa enggak? Enggak. Atau kelonggaran nyaman apa enggak? Yang enak yang gimana? Pas di hati. Nah, artinya moderasi itu begini. Sebetulnya watak karakter dari ajaran Islam itu moderat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami jadikan kalian umat Islam umat yang wasato. Wasato itu di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi wasato atau wasatiyah itu moderat. Artinya apa? Moderasi yang dimaksud adalah kita harus punya cara pandang beragama. Cara pandang beragama, cara memahami agama itu harus pas sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab agama kita itu agama yang lengkap sekali. Agama berbicara urusan makhluk, berbicara masalah tentang Allah. Agama berbicara tentang aspek dunia, berbicara pula aspek akhirat. Agama kita berbicara tentang aspek fisik manusia. Agama kita pun berbicara tentang aspek batin atau kolbu manusia. Maksud wasato adalah disebut juga keseimbangan di antara keduanya. Bukan hanya mentingkan akhirat di masjid aja, tapi nggak nyari rezeki. Mau nggak Bu punya suami gitu? Pegang tasbih aja, ya di kamar pegang tasbih. Kenapa? Lagi bertasawuf. Tapi di rumah istri ngejerit-jerit, anak ngejerit-jerit. Butuh apa? Jajan. Kebutuhan kita. Itu bukan ajaran tasawuf yang benar. Maka agama kita ini memperhatikan semua aspek. Dunia kita, akhirat kita. Jangan dikira agama itu bukan untuk akhirat. Agama itu diturunkan untuk manusia di dunia. Supaya manusia punya jalan. Supaya manusia punya aturan. Jadi agama itu adalah jalan manusia untuk di dunia, supaya di dunianya bahagia dan di akhirat yang abadi bahagia. Nah, inilah pengertian moderasi. Ya, jadi tidak ekstrim. Akhirat saja atau sebaliknya dunia saja. Kenapa nggak sholat sibuk? Pernah dengar gitu nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Sering. Di Karawang kali. Ya Allah. Ada nggak orang, ya, orang mau buang hajat, buang air besar. Ada yang nggak bilang, diam kamu, saya lagi sibuk gitu. Ada yang gitu nggak? Ngalah harus kemana? Ke toilet dulu. Masa ke toilet dengan sholat menangan ke toilet? Nah, jadi orang yang moderat di dalam beragamanya penuhi semua aspek kehidupan kita. Bahkan jasmani kita punya hak. Harus tidur, mengkonsumsi makanan yang halal dan seimbang, gizi seimbang. Itu kebutuhan jasmani. Demikian pula kebutuhan rohani kita. Perlu sholat, perlu zikir, perlu baca Quran. Itu semua makanan rohani kita. Artinya moderasi beragama itu komprehensif. Cara pandang beragama kita komprehensif, keseimbangan, dan nanti nyaman dalam menjalani kehidupan dengan orang yang berbeda. Tidak akan terjadi apa yang disebut dengan di lapangan letupan-letupan. Ya, yang satu kunut, satu tidak kunut, dia akan saling menghormati dan menghargai. Nah, itulah pentingnya moderasi, sehingga di tengah-tengah masyarakat yang beragam, banyak gak keyakinan?
Banyaknya agama, banyak di negeri kita. Suku banyak apa enggak? Banyak. Cara pandang juga banyak perbedaan. Tapi kita diikat. NKRI mengikat kita, kemudian kita damai menjalani kehidupan di tengah keragaman. Kenapa? Karena cara pandang beragamanya, pemahaman agamanya moderat. Alhamdulillah di studio kali ini kita kedatangan tamu. Beliau bernama Gafil Bunaya, STHI MAG. Beliau ini jabatannya sebagai staf Bakbin Religi SSDM Polri. Assalamualaikum Mas Gafil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beliau ini merupakan perwira menengah ya? Perwira pertama. Perwira pertama dalam bagian religi ya. Mungkin bisa secara singkat apa jabatan ini bahas apa gitu ya? Baik. Fungsinya. Di Polri itu ada satker khusus untuk pembinaan rohani. Kalau di TNI mungkin ada Pusbintal namanya. Jadi kalau di Polri itu ada namanya bagian pembinaan religi. Disingkat Bakbin Religi. Bakbin Religi. Artinya semacam penguatan rohani ya? Betul. Untuk pembinaan rohani personel Polri seluruh Indonesia, semua agama, Islam, semua Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan bahkan ada keyakinan lain juga. Semua itu pusatnya di Mabes Polri itu pengemban fungsinya adalah Bakbin Religi tersebut. Ini menarik nih Syekh. Kita bisa kaitkan tentang moderasi beragama sekaligus ada praktisi moderasi beragama di inter pemerintah nih. Mungkin bisa lanjutkan Syekh tentang moderasi beragama ini Syekh. Ya, kita perdalam lagi nih jamaah sekalian. Moderasi beragama itu tadi menghormati dan menghargai perbedaan, bukan harus meyakini keyakinan orang lain. Mencampur adukan keyakinan salah itu. Kita punya prinsip keyakinan kita misalnya dalam beragama, tapi kita menghormati agama yang lain, menghargai perbedaan keyakinan dan amalan. Nah, jangan sampai masuk ke dalam kelompok yang mutatorif, yang ekstrim. Menganggap bahwa kelompoknya benar, yang lain salah. Nahnu alal haq wahum alal dolalah, gitu jargonnya. Itu yang ekstrim, yang radikal. Pemahaman yang radikal itu adalah ketika meyakini bahwa kelompoknya adalah yang benar, yang lain salah. Kita kerucutkan internal umat Islam. Banyak gak kelompok umat Islam? Banyak sekali. Ya. Banyak kelompok umat Islam ini. Maka kelompok yang mutatorif, yang ekstrim itu menganggap kelompoknya saja yang benar, yang lain salah semua. Jadi kalau kita misalnya ngaji, ada satu kelompok menganggap kelompoknya saja yang sudah pegang kunci surga, yang lain pada pegang kunci neraka. Nah, ini benar-benar kelompok yang tidak moderat. Menganggap bahwa kelompoknya lah yang benar, yang lain salah semua. Makanya nih, Mas Dayu, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, ada dua bentuk bid'ah yang tidak ada pada masa Nabi. Yang pertama adalah rajulun du ra'yin qabihin. Seorang yang memiliki pikiran yang buruk. Ja'ama anal jannata, menyangka surga itu adalah liman yaro mithla ra'ihi, bagi orang yang sama pemikiran dengan dirinya. Kalau beda, wah itu ahli neraka. Kalau sama dengan pemikirannya, itu ahli surga. Itu adalah bentuk bid'ah yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Makanya kalau ada sekarang kelompok umat Islam yang merasa kelompoknya benar, yang lain salah semua, ini termasuk, kata Imam Hasan Al-Basri, termasuk kelompok bid'ah ini. Nah, maka sesungguhnya kita belajar
lewat moderasi beragama ini, kita belajar bahwa kebenaran itu milik Allah. Apa yang ada dalam pikiran kita, pemahaman kita tentang agama kita, belum tentu benar. Makanya kembalikan, wallahu a'lam. Gitu kan para ulama. Kalau sudah membahas, wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang mengetahui yang benar. Jadi kita serahkan kebenaran kepada siapa? Kepada Allah yang telah menurunkannya. Dengan kata-kata itu bukan basa-basi. Supaya ketika kita melihat yang berbeda dengan pemahaman kita, dengan konsep kita, kita tidak mudah menjudge, menghukumi bahwa kelompok itu salah. Kelompok itu menyelisihi Quran dan Sunnah, pada menyelisihi pendapatnya. Nah, dengan luas pemahaman kita, dengan mendalam pemahaman kita, membuat kita akan semakin toleran di dalam perbedaan. Kita yakin apa yang kita pahami, tapi kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan kebenaran itu tidak dimonopoli oleh seseorang. Nabi saja tidak memonopoli kebenaran oleh dirinya. Yuk lihat sabda Nabi. Yang pertama, Nabi bersabda, hadisnya panjang, tapi kita intinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnahku, ketetapanku, bukan hanya sunnah dirinya saja. Sunnah pengganti-penggantiku. Ini menunjukkan Nabi tidak memonopoli kebenaran oleh dirinya sendiri. Ada kebenaran yang akan dibawa berbentuk sunnah oleh pengganti-penggantinya. Ini menunjukkan Nabi tidak memonopoli kebenaran. Ada kebenaran nanti yang dibawa oleh para pengganti-pengganti Nabi. Nah, jadi dengan kita memahami bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, diturunkan lewat para utusannya, para nabi, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, maka kita akan menghargai perbedaan-perbedaan. Makanya kata para ulama, kalau luas wawasan keagamaan kita, kalau kita belajar tafsir, ibu-ibu, dari mulai tafsirnya Nabi, tafsirnya sahabat, tafsirnya tabi'in, terus dari generasi ke generasi, nggak akan bisa kita bacanya, saking banyaknya perpustakaan. Sampai pada generasi hari ini, itu menunjukkan kayanya ilmu tafsir. Demikian pula ilmu fikih, demikian pula ilmu tauhid, demikian pula ilmu tasawuf, dan seluruh disiplin ilmu yang lain. Menunjukkan betapa kayanya ilmu yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Sehingga kita tidak akan fanatik, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Ini menarik, Syekh. Jadi saya menjelaskan bahwa ada perbedaan mengartikan moderasi beragama dengan moderasi agama. Karena saya tadi menjelaskan bahwa moderasi agama itu ya agama udah moderasi ya saya. Yeah. Tapi kalau moderasi beragama itu adalah tindak laku, ekspresi, cara berpikir, tafsir ini yang beragam ini yang banyak itu Bu, banyak kelompok, golongan yang banyak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan inilah harus kita tengahkan. Itu namanya Islam wasatiyah. Itu yang diartikan sebagai moderasi beragama. Saya kan Mas Gaufil. Tahu nih yang moderasi beragama ini kan proyek baru ya, 2019 kalau tidak salah, 2020 akan menjadi rancangan pembangunan jangka menengah ya. Leading sektornya adalah Kementerian Agama, dan sektor di Kementerian Agama tidak mungkin bisa sendiri melakukan hal ini, membutuhkan kolaboratif governance ya, membutuhkan kolaborasi antar stakeholder yang lainnya, kepolisian dan sebagainya. Saya ingin tanya kepada Mas Gaufil sebagai praktisi dan sekaligus sebagai di internal pemerintahan, dan bagaimana penguatan moderasi beragama di dalam internal polisi aja lah, tidak usah jauh-jauh. Baik, di internal kepolisian sendiri kita berkolaborasi dengan Kemenak, dengan BNPT, dengan BIN, dengan institusi-institusi yang memang
berkaitan dengan masalah pencegahan paham radikalisme dan intoleransi yang ada di Indonesia. Khususnya di kepolisian sendiri, kita itu mempunyai program harian. Program harian, itu isinya apa aja, Mas Gafil? Nah, program harian itu di setiap pengambilan apel pagi. Nah, polisi kan pagi apel terus. Oh iya. Sebelum memulai pekerjaan, apel terus. Dan pada setiap acara apel, kita mulai dengan doa. Doa bersama. Oh, ini yang viral nih Mas Gafil, di mana ya, di kepolisian mana gitu, ada yang baca selawat bareng-bareng gitu ya? Macam-macam. Oh, macam-macam ya? Di setiap Polda, Polres itu terserah pimpinannya di sana, baik Kapolresnya, Kapoldanya, silahkan buat inovasinya dalam mensosialisasikan moderasi beragama ini. Setelah berdoa, harus diselipkan nantinya pesan-pesan moderasi beragama, toleransi. Kemenak itu kan punya 4 indikator moderasi beragama ini. Pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Ini menarik nih, saya potong dulu ya Mas Gafil ya. Artinya moderasi beragama ini dituntut untuk mentaati konstitusi ya? Betul. Mungkin Syekh guru kita tadi sudah bilang, kita ini NKRI, sudah final bahasanya, ideologi kita Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu juga digali dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu khusus umat Islam ini, ya kita berpegang kepada Islam, berpegang kepada Pancasila itu sejalan, bukan berbeda. Lalu yang kedua, toleransi. Indikasi atau indikator moderasi beragama yang sudah ditetapkan oleh Kemenak itu bahwasanya setiap warga negara Indonesia yang mengaku warga Indonesia beragama, apapun agamanya, harus menjaga nilai toleransi itu. Itulah salah satu wujud indikasi moderasi beragama. Yang ketiga adalah kalau disampaikan oleh Kemenak itu anti kekerasan. Anti kekerasan, martabat manusia ya. Betul. Kita, apalagi Polri, jangan sampai nanti malah kita yang menjadi tokoh-tokoh radikal itu sendiri. Karena beberapa tahun belakangan ini ada kasus-kasus anggota Polri malah yang ditangkap karena sudah terindikasi paham radikal itu. Makanya penguatannya itu lebih diperkuat lagi. Mulai dari Mabes Polri, tingkat pusat, Polda, Polres, sampai ke Polsek. Yang terakhir? Yang keempat itu adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Artinya kita, betul kata guru kita tadi, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ada ziarah bid'ah, ada pengajian beramai-ramai bid'ah, dan lain sebagainya. Maulid bid'ah. Tentu saja ini walaupun perbuatan ini mungkin di zaman Nabi tidak ada, cuma kita kan mengambil kebaikan di dalamnya. Bagaimana dalam kerangka Islam saya dalam menanggapi moderasi ini saya? Ya betul apa yang ditulis oleh Kemenag ya, bahwa moderasi itu ada sekian poin tadi, itu mengambil dari prinsip-prinsip dan karakteristik ajaran Islam. Mari kita perdalam ini, Bapak Ibu sekalian, karena ini kajian tasawuf supaya lebih mendalam lagi. Di dalam syariat kita itu kan ada yang zohir, ada yang batin. Ada syariat yang berbicara aspek zohir, ada syariat yang berbicara aspek batin. Dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Al-Mawsu'atul Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah karangan Syekh Yusuf Khotor Muhammad rahimahullah, disebutkan bahwa taklif yang Allah turunkan kepada umat manusia, bisa disebut beban, taklif itu kepada umat manusia, disebutkan inna syari'a amaro al-insan bitakalipin bi khosati nafsihi wa turja'u ila kismaini. Allah yang membuat syariat di dalam agama kita ini memerintahkan kepada umat manusia dengan banyak taklif. Dikembalikan taklif itu dalam 2 kategori. Kismun yata'allaku bi'amalihi az-zahirah. Ada syariat yang berkaitan dengan amal yang zohir. Wa kismun yata'allaku bi'amalihi al-batinah. Sebagian yang lain yang berkaitan dengan amal-amal yang batin. Nah,
Syariat yang berkaitan dengan amal yang zohir, ilmunya disebut fikih. Dan syariat yang berkaitan dengan batin kita, kolbu kita, namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau dikerucutkan lagi orang yang memiliki pandangan moderat dalam agama, yang memenuhi syariat zohir juga syariat batin. Artinya, yang menggabungkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, itulah yang pemahamannya moderat, yang pemahamannya wasatiyah, yang pemahamannya tawazun, keseimbangan antara fikih dan tasawuf. Nah, makanya kita merujuk kepada Imam Malik rahimahullah, keterangannya sangat populer, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqo. Barang siapa yang bertasawuf, amalan batinnya, tapi walam yatafaqah, dia tidak berfikih, dia mengabaikan aspek zohirnya, maka dihukumi kelompok zindik. Zindik itu apa? Yang kotor pikirannya, kotor jiwanya, yang nifak, yang munafik. Sebaliknya, man tafaqqaha walam man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih, mengamalkan amal yang zahir, tapi mengabaikan amal yang batin tasawuf, maka dihukumi tafassaqa, fasik, dosa besar. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan antara amalan zahir fikih dengan amalan batin tasawuf, itulah yang hak, itulah yang benar. Nah, jadi moderasi kalau ditarik ke dalam syariat yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Contoh nih, ibu-ibu, sholat kita, niat kemudian takbiratul ihram sampai salam, itu aspek fikih atau tasawuf? Fikih, rukun sholatnya dipenuhi. Kita jalankan, tapi hatinya jalan-jalan. Hatinya milih baju yang hijau atau yang coklat. Ya, hatinya mikirin cicilan motor. Berpikih tapi nggak bertasawuf. Fikihnya dijalankan, seluruh rukun sholat, dari takbiratul ihram beserta niatnya sampai salam selesai, benar dipenuhi fikihnya, tapi hatinya nggak bertasawuf. Hudurul qalbi ma'allah. Kalau hatinya bertasawuf, sepanjang sholat hadir hatinya bersama Allah, tidak gaib, tidak di luar sholat, tapi hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya bersama Allah, hatinya merasakan agungnya Allah. Kita beribadah kepada Allah, al-ma'bud yang kita sembah dirasakan oleh hatinya, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah dirasakan oleh kalbunya, maka sholat kita akan tenang. Sholat kita akan tenang, berkualitas. Setelah sholat, karena kalbu kita bersentuhan dengan Allah, karena sholat adalah as-silah bainal abdi wa rabbih, media yang menghubungkan kalbu kita dengan Allah. Setelah sholat, masih terasa keagungan Allah, masih terasa hadirnya Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat, sholat jadi perisai, benteng dari perbuatan fahsya yang merugikan diri sendiri, wa munkar, dosa yang merugikan pula orang lain, dengan sholat. Kenapa? Sholatnya menggabungkan antara aspek fikih dengan tasawuf, maka akan berbuah dan berefek positif. Jadi kalau moderasi beragama ini yang disampaikan oleh saya tadi itu, yang dipromote oleh pemerintah itu adalah tidak hanya bicara tentang radikal ya saya. Jadi jangan salah paham Bu, moderasi beragama yang bukan diciptakan, tapi yang disepakati oleh pemerintahan itu bukan hanya untuk menghilangkan radikal,
tetapi dijadikan sebagai instrumen dalam kehidupan, media dalam kehidupan. Tadi masuk dalam syariat. Mungkin dalam pertemuan terakhir nih saya, pertemuan di Bogor itu ya, Multaqa Ulama, KTT ya, G20 itu, mereka membuat kesepakatan ortodoks ya, keyakinan itu, bahwa ada 3 aspek moderasi beragama itu dalam agama, misalkan dalam ilmu kalam, tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari, kemudian fikihnya mengikuti 4 mazhab ya, kemudian tasawufnya Imam Ghazali, Junaid dan sebagainya. Ada batasan-batasannya. Sebenarnya batasan-batasan ini kan ada kesepakatan ya saya. Artinya salah satu ciri moderasi beragama itu kita harus mengikuti pendapat mayoritas. Ya. Ya, jadi kalau kita berbicara agama lebih mendalam lagi, ada kelompok yang benar-benar moderat, wasati, tawazun, seimbang. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sebab Nabi SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku ini tidak akan sepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum al-khilaf, apabila kalian setelah aku wafat melihat perselisihan, beda pandangan di antara kaum muslimin, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka kalian berpegang teguh kepada ulama yang mayoritas. Jadi para ulama memahami la tajtami'u ummati atau ummati la tajtami'u, artinya ulama'u ummati. Ulama umatku itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka ambillah jumhur atau mayoritas ulama. Nah, mayoritas ulama dalam konteks Indonesia, dalam konteks dunia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dirumuskan kembali kepada rukun agama yang 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Tadi disampaikan, tauhidnya Asy'ariyah wa Maturidiyah. Itulah akidah yang dipegang, yang diyakini, yang dianut oleh mayoritas ulama. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam An-Nawawi, ya, dan ulama-ulama yang lain. Berbicara aspek fikih, ala mazahibil arba'ah, berpegang teguh kepada salah satu dari madhab yang 4. Kita bermadhab Syafi'i. Dalam ilmu tasawuf berpegang teguh kepada apa yang dirumuskan oleh para ulama, baik ulama salaf, Imam Junaid al-Baghdadi, ada Imam al-Ghazali, dan ulama-ulama sufi yang lainnya atau para mursyid yang lainnya. Jadi kata kuncinya ikut pendapat mayoritas ya Bu ya. Pendapat mayoritas. Makanya dalam penelitiannya Muhammad Ibrahim dalam bukunya Spirituality, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memegang rekor Bu. Pengikutnya terbanyak di dunia itu ada 80%. Nah, kira-kira kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa tidak ya? Maka tanyakan kepada orang yang ahlinya. Mungkin Mas Gafil, ada target nggak ya moderasi beragama? Mungkin dalam internal. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kalau bicara soal keinginan atau target institusi, kita inginnya tentu anggota Polri sendiri menjadi pelopor. Jangan sampai kita berkoar-koar di luar di masyarakat mengajak, malah di dalamnya belum kokoh. Artinya pimpinan dengan berpatron kepada acuan pemerintah melalui Kemenak tentang moderasi beragama ini, kita dari atas, dari Mabes Polri sampai ke bawah itu targetnya supaya yang pertama seluruh personel Polri apapun agamanya memegang 4 indikator tadi. Yang kedua, bagaimana supaya akhlak anggota Polri seperti Bang Dayu katakan tadi, bahwasanya ini bukan tentang radikalisme saja, tetapi semuanya. Bagaimana akhlak kita dalam keseharian kita, pelayanan publik, bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana kita berakhlak, bersosial, bermasyarakat, semuanya itu acuannya moderasi beragama. Artinya moderasi beragama tidak hanya aspek radikal, tetapi moderasi beragama dalam linear linia semua sektor akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga berlandasan kepada ajaran-ajaran agama. Tadi Syekh menyebutkan pentingnya tasawuf di dalam penguatan moderasi. Mungkin ada tambahan Syekh? Tadi disampaikan bahwa taklif
yang Allah berikan kepada manusia, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir namanya ilmu fikih, yang batin namanya ilmu tasawuf. Maka yang bersifat fikih itu ada dua bentuk, ada perintah, ada larangan. Contoh yang bersifat perintah, aqimis shalah, tegakkan sholat, puasa, zakat, haji. Itu perintah yang zahir, yang bersifat perintah. Ada juga yang bersifat larangan. Dilarang zina, dilarang menipu. Kemudian dari aspek yang batin atau tasawuf, sama ada perintah, ada larangan. Apa saja yang perintah yang bersifat aspek batin? Kita diperintahkan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, CCTV kita. Makanya hati-hati ibu-ibu, mau sendirian, malaikat itu terus memantau kita, mengawasi kita. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu kata dari lisan kita kecuali malaikat raqib mencatatnya kalau baik. Malaikat atid mencatatnya kalau buruk, satu kata. Gimana kalau gibahnya 2 jam? Satu kata saja tercatat. Makanya bagaimana menghilangkan gibah? Kadang-kadang sore-sore itu di depan rumah, atau di mall, berjam-jam, minumnya cuma kopi 1 gelas, tapi gibahnya 2 jam. Maka sibukkanlah dengan ibadah. Maka kita diajarkan dalam ilmu tasawuf zikir sir. Zikir sir. Zikir sir itu, zikir sir itu hati yang paling dalam. Di mana kita belajar gimana hati kita supaya selalu zikir walaupun tidak terucapkan. Kalau hati kita dipastikan zikir sir, tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Tapi kalau hati kita lalai dari Allah, inilah yang membuat peluang dosa semakin banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, para ulama kita sungguh pandai mendidik para muridnya. Bacalah wirid pagi dan petang. Datang waktu pagi, zikir, wirid, baca Quran, baca istighfar, kalimat tahlil, sholawat. Datang waktu petang pun, baca Quran lagi, istighfar lagi, zikir lagi, sholawat lagi. Jadi menyusun wirid-wirid itu supaya kita tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Kita kumpul-kumpul, baik. Jangan judul awalnya kebaikan, kesananya gosip. Ya. Jadi harus kita jaga. Nah, kemudian yang batin atau tasawuf, perintah tadi. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya. Juga ada berbentuk larangan. Tidak boleh hasad. Tidak boleh buruk sangka. Tidak boleh kita al-hikdu, kebencian. Dilarang. Itu larangan kepada batin kita. Jadi lengkaplah ajaran Islam. Itulah indahnya ajaran Islam. Sungguh luar biasa. Makanya orang yang bertasawuf itu akan hilang penyakit carmuk dan caper. Apa carmuk? Paling capek tuh orang. Muka punya dicari-cari. Yang kedua, caper. Cari-cari perhatian. Kalau kepada Allah nggak usah caper. Allah maha mengawasi, namanya Ar-Raqib. Bahkan hati kita pun diawasi oleh Allah. Baik. Ini kalau terkait tentang zikir itu Syekh, menjadi semacam psikoterapi ya. Healing, menyembuhkan hati. Karena zikir itu ada satu penelitian, orang yang berzikir dengan Allah dengan pagi dan petang dan terus menerus, penghayatan dengan baik, positif, itu akan berdampak kepada perbuatan yang positif juga. Nah, itu salah satu ilmu baru ya. Baik, di sini kita udah masuk segmen tanya jawab, Syekh. Ya. Viti dan jamaah kita. Ibu-ibu udah persiapkan pertanyaannya? Sudah? Sudah. Tapi kita tayangkan dulu Viti terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Pangandaran. Izin bertanya, Syekh.
Bolehkah seorang non-muslim membantu dalam pembangunan masjid? Apakah ada batasan muamalah bagi seorang non-muslim dalam membantu pembangunan masjid? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan human relation, muamalah antara muslim dan non-muslim. Ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa petunjuk jalannya? Orang Yahudi. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada yang melibatkan juga yang non-muslim. Jadi kalau kaitan muamalah keduniaan, umuri dunia, urusan-urusan dunia dipersilahkan. Yang tidak boleh itu adalah akidah dan ritual ibadah kita. Ya. Itu yang harus kita jaga. Tapi kalau kaitan dengan aspek-aspek keduniaan, bangun jalan, bikin jembatan, gali sumur, kaitan dengan aspek-aspek keduniaan kita, kita harus saling tolong menolong. Allah tidak melarang, ya, tidak melarang kalian untuk menolong yang non-muslim. Sepanjang non-muslim itu tidak mengusirmu dan tidak membunuh kepadamu. Itulah yang namanya kafir zimmi, kafir yang damai. Diikat dengan apa? Diikat dengan perdamaian. Kita silahkan bermuamalah urusan-urusan aspek-aspek keduniaan. Walaupun dengan non-muslim. Itulah indahnya. Sebab begini, dunia ini adalah untuk semua. Untuk yang kafir, untuk yang muslim. Jadi indah kita memandang dunia. Jangan pingin dunia ini muslim semua. Itu yang namanya egois. Dunia ini Allah persilahkan. Wa qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fayakfur. Katakan kebenaran itu datang dari Tuhanmu, diturunkan kepada para nabi, diteruskan kepada para ulama. Barang siapa yang mau iman, percaya dengan kebenaran itu, silahkan iman, monggo. Atau sebaliknya kita mau menolaknya kebenaran itu, silahkan. Menggambarkan agama ini adalah kebebasan tanpa paksaan. Silahkan mau iman, silahkan mau kafir. Tapi ingat, belum titik, baru koma. Tanggung jawab sendiri di akhirat. Jadi belum titik, tapi masih koma. Tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau dalam muamalah ya boleh-boleh saja ya saya. Baik, ibu-ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Wah, ini banyak yang mau bertanya ini. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Gustaningrum, saya dari Karawang. Izin bertanya saya. Ya, silakan Bu. Bagaimana cara yang baik untuk bisa menahan diri dari menghujat atau menjatuhkan pemeluk agama lain? Demikian saya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Ya, Islam tidak mengajarkan hujat menghujat. Di mana Allah berfirman, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah mencaci maki sembahan selain Allah. Nanti mereka akan balik menyerang, mencaci maki Allah tanpa ilmu. Makanya jauhkan saling menghujat. Mengajak orang ke dalam agama itu disebutkan dalam surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah semua manusia ke dalam jalan agamamu bil hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu apa-apa yang Allah datangkan ke dalam kolbu hamba pilihannya. Hikmah itu apa yang dirasakan oleh kolbu. Kenikmatan, kedamaian oleh kolbu dengan cara yang hikmah. Makanya ada satu kitab namanya Hikam itu. Dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam itu jamak dari hikmah-hikmah. Wah, indah sekali. Maka ilmu tasawuf itu disebut ilmu adab, ilmu etika. Luar biasa.
kita menjadi hamba yang beretika kepada Allah, kita menjadi hamba yang beretika ketika bergaul dengan sesama manusia. Indah sekali. Nah, jadi seru manusia dengan hikmah. Jauh dari caci maki, jauh dari menjatuhkan. Makanya sangat khawatir kalau dunia medsos kita, antara pengajian, antara satu ustadz dengan ustadz, saling meledek, saling menjatuhkan kehormatannya. Ini sudah keluar dari koridor dakwah Islam, taklim Islam. Makanya harus pada tobat semua. Kembali dah. Jangan seperti itu. Jangan kepada personnya, pribadinya. Kalau ilmu silahkan bantah dengan ilmu lagi. Dalil silahkan bantah dengan dalil lagi. Tapi tetap gak boleh emosi. Jangan benci. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak boleh ada saling menghujat, menjatuhkan, mencemoohkan. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, dakwahnya pun harus dengan hikmah, bahkan mau'idotil hasanah, dengan nasihat, mau'idoh yang baik. Nah, inilah ajaran agama kita yang sangat luhur, yang sangat mulia. Baik, Ibu ada yang masih mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Yulianti. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Jika di dalam suatu keluarga ada terjadi perbedaan keyakinan, apa yang harus sebaiknya dilakukan? Apakah tetap tinggal satu rumah atau lebih baik pindah? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap harus menjaga kerukunan. Ya, nggak harus pindah rumah. Makanya ada satu kisah putri Nabi namanya Zainab. Beliau nikah sebelum nabinya diutus. Nah, kemudian setelah Nabi diutus, maka suaminya tidak masuk Islam, memilih dalam kekafiran sampai masanya hijrah. Akhirnya Zainab harus hijrah beserta Nabi, meninggalkan siapa? Suaminya. Siapa namanya? Abu As bin Rabi. Bin Rabi. Tapi ini namanya juga cinta ya. Tetap aja ini kedua-duanya itu walaupun dipisahkan jarak masih nyantol saja. Mintil. Masih saling mencintai saja. Wah, ini contoh ini. Sampai pada akhirnya karena yang kafir itu tidak damai dengan kaum muslimin. Ingat catatannya. Bukan Nabi yang memerangi kafirin, celaka. Tapi kafirin yang memerangi Nabi, sehingga Nabi terpaksa harus hijrah. Kafir yang memerangi ini akhirnya tidak sah termasuk pernikahannya. Kenapa? Kafirnya tidak damai, memerangi kaum muslimin. Nah, maka oleh sebab itu, ini sebetulnya maka dalam ajaran Islam, dalam pernikahan ini, dalam fikih, laki-laki boleh nikah dengan yang non-muslim. Kenapa? Karena laki-laki lebih kuat. Dalam rumah tangga, laki-laki sebagai imam. Justru dengan pernikahan itu, mudah-mudahan istrinya jadi bisa masuk Islam. Tapi kalau wanita jangan coba-coba nikah dengan non-muslim. Karena kalau sudah pernikahan, wanita itu adalah menjadi makmum. Maka justru nanti malah terbawa keimanannya. Nah, inilah pandangan fikih di dalam Islam. Jadi, apalagi kalau cuma beda tahlil dan tidak tahlil. Jangan pisah rumah. Beda ormas ya. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Pisah rumah. Ini gimana? Kita merujuk fikih, ada mazhabul arba'ah, yang kunut bermadhab Syafi'i, yang tidak kunut misalnya bermadhab Hambali. Nggak usah cerai, nggak usah pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Wah, jangan begitu. Baik. Saling hormati dan menghargai. Jadi tempat
menerapkan moderasi beragama itu dimulai dari keluarga, Ibu. Jadi kalau sampai pisah itu bahaya itu. Di keluarga, pendidikan, baru kemudian lingkungan. Nah, itu baru diterapkan moderasi beragama. Silakan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, ini Bapak-bapak nih. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifuddin dari Karawang. Izin bertanya saya. Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya bagaimana sikap dan reaksi kita kepada orang yang membakar Al-Quran. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kita, ada orang yang membakar Al-Quran, saya. Ini tragedi baru juga ya. Salah satu orang di luar negeri ya. Silakan saya. Ya, ini memang di Barat itu ya masih fobi dengan Islam. Ya, masih benci dengan Islam. Artinya ada kelompok-kelompok yang ekstrim. Tidak mau Islam berkembang di negara Eropa. Sehingga mereka bikin-bikin apa ya? Sensasi gitu. Biar dapat perhatian. Salah satunya membakar kitab suci. Ya tentu beginilah. Ada dua hal. Kalau yang membakar itu ketidaktahuan, ya kita ingatkan. Ya kita dakwahi dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau membakarnya itu dilatar belakangi oleh kebencian terhadap Islam, didakwahi mereka tetap ngotot dalam kebenciannya, ya kita bisa dengan cara-cara yang lain. Tapi tetap kita harus prosedural. Maka sebetulnya gini, Nabi itu selalu berdoa, Allahumma gfir qaumi, ya Allah ampunkanlah umatku, kaumku. Karena sebetulnya begini, yang benci itu sebetulnya minoritas di Barat itu. Tapi yang lebih banyak itu adalah ketidaktahuan tentang Islam. Kenapa? Karena dakwah kita belum sempurna kepada mereka. Justru menjadi kewajiban internal kita. Jangan mudah menjalahkan mereka, apalagi terprovokasi. Seperti dengan pembakaran kitab suci kita, Al-Quran. Kita harus lebih dakwah, tentu dakwah kita dengan akhlak yang mulia. Islam telah menjunjung semua manusia tidak membedakan dari warna kulit. Tapi Barat masih ada kelompok yang masih warna putih, kulit putih dan kulit hitam. Kelas 1 dan kelas KW1 dan KW2. Islam semenjak dibawa oleh Nabi kita, la aswada wala abyad. Tidak ada perbedaan manusia dari sisi warna kulit. Emang kemauan kita, warna kulit kita sawo hitam. Sawo hitam. Kan semua takdir Allah, bukan keinginan kita. Orang Barat putih-putih bukan keinginan mereka. Orang Afrika hitam, legam, bukan keinginan mereka. Itu ujian dari Allah. Yang putih jangan congkak, yang hitam jangan minder. Allah hanya melihat dari sisi ketakwaan, ketundukannya. Betapa hebat ajaran Islam. Menyamakan manusia dari sisi warna kulit, dari sisi etnis, suku, bangsa, yang membedakan ketakwaannya. Ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Sang Penguasa seluruh alam semesta. Ini semestinya ajaran-ajaran yang universal ini harus terus digaungkan ke mereka. Islam yang rasional, mereka itu selalu menuntut rasional. Yuk kita sampaikan. Ajaran Islam yang rasional. Ajaran Islam yang membawa kedamaian. Ini yang harus kita dakwahkan kepada mereka. Ini mudah-mudahan umat Islam dimampukan ini. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan pemahaman sekelompok kita yang minoritas, ada yang radikal, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memahami agama sesuai apa yang diajarkan oleh Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, agama yang harmoni, agama yang menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Jadi sensasi konflik ini kan kalau kita kaitkan ke Indonesia ya saya, kenakalan remaja, mungkin Mas Gafir bisa jawab ya, kenakalan remaja, anak-anak muda yang mungkin jauh dari agama, mungkin bisa kita terapkan tentang moderasi agama ya, mungkin dari Mas Gafir sebagai internal pemerintahan dalam mengatasi kenakalan remaja ya, dalam mengimplementasikan moderasi beragama gimana itu? Kalau di internal kepolisian sendiri, ada yang namanya Satker itu Binmas, Bimbingan Masyarakat. Itu memang
orientasinya ke masyarakat. Makanya ada Babin Kamtibmas di wilayah di kampung-kampung itu gunanya ya itu tadi salah satunya memberikan sosialisasi. Jadi Babin Kamtibmas ini ada pelatihannya. Pelatihannya juga. Jadi ada Dikbang, pendidikan pengembangan khusus untuk para Babin Kamtibmas ini. Bahkan sekarang ada Dikbang pendidikan pengembangan Dai Polri. Dai. Oh. Ya, artinya mereka lah yang nanti menjadi duta-duta Polri ke masyarakat. Makanya banyak kalau ada apel pagi di sekolah, upacara pagi Senin, ada di situ Babinsa dari TNI, ada dari Polri. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan bagaimana akhlak yang baik supaya anak-anak kita ini terjauh dari akhlak tercela, narkoba dan lain sebagainya. Ya, jadi penguatan, jadi linding ini ya buat penguatan moderasi beragama ya. Jadi di polisi sendiri selain ke dalam urusan pembinaannya, keluar ke masyarakat juga seperti itu. Sama aja ya. Baik, ini harus diperhatikan juga ibu-ibu ya, kenakalan remaja ini sangat berbahaya buat negara dan bangsa ini. Silakan ibu-ibu yang masih mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Karawang. Mohon bertanya saya. Ya, silakan Bu. Kenapa jadi zaman sekarang masih ada yang fobia Islam? Bahkan ada yang sengaja memakan daging babi, padahal dia Islam. Bagaimana status keislamannya? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan saya. Fobia Islam sama orang Islam yang makan babi yang tidak sesuai ajaran. Gimana saya? Ya, memang Islam itu kan dihadirkan mengedepankan edukasi ya, dengan pendidikan, mencerahkan, bukan memaksa. Nah, ini yang harus kita hadirkan, Islam di tengah-tengah keluarga kita dan masyarakat kita, yang edukatif, mendidik, mencerahkan, memberikan pemahaman yang positif tentang kehidupan ini. Nah, sehingga kalau masih ada orang yang fobi dengan Islam, terutama tadi sudah disampaikan di Barat, ini kewajiban kita untuk mendakwai mereka. Jangan kita malah sebaliknya melakukan tindakan kekerasan dibalik dengan kekerasan. Kita dakwahkan. Nah, sekarang ini alhamdulillah di Inggris, di Jepang mulai tumbuh ya kaum muslimin di negara-negara yang maju, termasuk juga di Amerika. Nah, yang membawa ajaran Islam yang tadi, yang moderat, yang wasatiyah, yang berkeseimbangan, yang holistik, yang universal, karakteristik dari ajaran Islam itu yang dibawa, sehingga menjadi menarik Islam itu. Makanya kalau berbicara Islam dibawa ke negara Barat, itu selalu harus rasional seperti itu. Karena mereka diajarkan seperti itu. Makanya banyak sisi rasionalitas dalam Islam. Ya, supaya kita menggunakan akal sehat kita di dalam menjalankan agama kita. Ya contohlah ya, tentang kesehatan. Ajaran mana, agama mana yang mengajarkan sehat kita setiap hari? Wudhu kita minimal 5 kali. Membasuh muka, ya, anggota tubuh, anggota wudhu kita. Ini sungguh luar biasa. Mengajarkan tentang apa? Kebersihan. Mengajarkan tentang kesehatan. Nah, ajaran Islam yang rasional, yang faktual, ini yang harus kita kedepankan. Makanya tadi kalau ada muslim masih mengkonsumsi yang haram, makanya jangan asal pilih restoran. Sekarang ini kan bisa dicek, ada nggak halal MUI-nya. Nah, ini adalah pegangan bagi kita. Jangan asal apa yang kita makan, asal enak. Baik. Perhatikan legalitas hukumnya. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan muhasabah dan doa bersama. Mungkin Mas Gafil bisa memberikan kesimpulan terkait tema kita kali ini. Silakan. Baik, dalam tema moderasi beragama ini, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya mempunyai beberapa sikap, beberapa hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita bahas panjang lebar tadi, yang pertama mungkin dari mulai keluarga kita, dari diri kita, keluarga kita, tempat
kerja kita, ke masyarakat luas, hendaknya yang pertama kita selalu belajar dan terus belajar. Belajar kepada guru yang benar-benar bisa membimbing kita untuk bermoderat, untuk berwasatiyah itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita dalam beramal, bersosialisasi, kita jaga egoisme kita. Jangan sampai kita merasa paling benar, kita merasa panitia surga, panitia surga yang lain ini masuk neraka. Hal-hal seperti itu, keegoisan itu harus kita kikis. Dan yang ketiga, sekarang zamannya zaman globalisasi. Artinya semua informasi, semua media sosial terbuka bebas. Artinya bagaimana kita mengontrol diri kita, mengontrol anak-anak kita dari berita-berita yang masuk. Sumbernya harus kita cek. Ini berita hoax atau bagaimana. Apalagi, mohon maaf, ke depan ini ada pemilu. Akan banyak nanti isu-isu yang bertebaran untuk memecah belah kehidupan bangsa kita. Artinya kita perlu ada moderasi. Betul. Harus kita terapkan moderasi mulai dari diri kita, di lingkungan keluarga kita, di tempat kerja kita, di masyarakat, sehingga nanti kehidupan ini bisa aman, damai, tentram, terjaga, terbebas dari radikalisme dan intoleransi. Amin. Silakan Syekh, kesimpulan kita kali ini. Ya, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir studio, mari kita simpulkan bahwa moderasi dalam pendekatan taklif syariat Islam, kita harus terus menyatukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Sebab dengan ilmu tasawuf kita akan bisa melihat dari sisi maqasidnya, tujuan tasawuf. Salah satunya tawatinur rahmah alal mahabbah, di mana kolbu kita akan dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Kalau kolbu kita penuh dengan cinta dan kasih sayang, perbedaan-perbedaan itu dianggap tidak akan menjadi musuh, menjadi gap penghalang kita dalam bermuamalah, dalam berhubungan kita. Karena ada cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang susah ini. Bagaimana di antara setiap individu kita, di tengah masyarakat kita, hadir namanya rahmah wal mahabbah. Cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Suami mencintai istrinya karena Allah. Tetangga mencintai tetangganya karena Allah. Maka itulah gambaran bahwa perumpamaan orang yang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ini menjadi indah adanya bahwa pemahaman kita moderat karena memang terhubung dan terpadu antara fikih dan tasawuf dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pahami dalam penyampaian dari narasumber kita bahwa Indonesia itu adalah negara majemuk, heterogen, beragam, banyak agama, suku dan rasnya, bahasa dan sebagainya. Tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan dan itu bukan menjadi masalah buat kita. Justru perbedaan-perbedaan itu harus kita atasi dengan baik. Jangan sampai menghilangkan harkat martabat manusia. Jangan menciderai kesepakatan kita bersama sebagai negara bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Syekh atas ilmu kita hari ini. Tema kita kali ini tentang moderasi beragama. Mas Gafir, terima kasih ya. Terima kasih telah hadir. Kita salam sama juragan di atas. Juga terima kasih juga Ustadz Deden, Ustadz Saprudin, dan ibu-ibu dari majelis, bapak-bapak juga majelis Al-Muhajirin BKP Karawang. Terima kasih. Saya mohon pamit, mengundur diri. Wallahu yaufiqun bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mari kita pejamkan kedua mata kita tundukkan, khudu wa tazalul, merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kita adalah hamba yang rendah dan Allah adalah yang maha sempurna. Mari kita sebelum mengangkatkan kedua tangan kita muhasabah sejenak bahwa perjalanan hidup kita sudah panjang. Ada yang sudah usia 40, 50, 60, bahkan 70 tahun. Betapa banyaknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita temukan dalam perjalanan hidup kita banyak dosa, kemaksiatan, kezoliman yang kita lakukan.
saatnya lah kita untuk bertaubat kepada Allah. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisablah amal kalian, periksalah amal kalian di dunia ini sebelum nanti dihisab di hari kiamat nanti. Timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang di hari kiamat nanti. Apa yang kita lihat oleh mata kita selama ini? Apa yang kita ucapkan oleh lisan kita? Kemana saja kaki kita melangkah selama ini? Semuanya tercatat rapih oleh malaikat Raqib maupun malaikat Atid. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Karena sistem keimanan dalam agama kita, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun jangan disepelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ukurannya sebesar biji sawi, kebaikan atau keburukan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairadh-dhalina wa la mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.